utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala pernah berkata, qala ba'du ashabin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadihi in syi'tum la aksamanna lakum billah, demi jiwaku yang berada di tangannya, jika kalian mau aku bersumpah kepada Allah, ya, kepada kalian, inna ahabba ibadillahi ilallah alladzina yuhibbuna Allah ibadi ila ibadihi wa yuhibbuna ibadallah ilallah wa yas'auna fil ardi bin nasiha. Bahwasannya, ya, inna ahabba ibadallah, sesungguhnya hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, alladzina yuhibbunallaha ila ibadihi, dan mereka mencintai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala karena Allah, wa yas'auna fil ardi bin nasiha, dan mereka berusaha di muka bumi ini untuk memberikan nasihat-nasihat. Jadi ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama adalah nasihat. Para anbiya mereka bertugas memberikan nasihat. Dan perlu diketahui, nasihat ini adalah suatu yang sangat mahal, suatu yang sangat berharga. Dikatakan bahwa an-nasihatu ghaliyatun, nasihat ini barang yang sangat berharga, mahal. La takunu abadan illa min mu'minin. Ya, nasihat ini tidak mungkin ada kecuali dari seorang mukmin, imtala'a qalbuhu bil iman, yang hatinya dipenuhi dengan keimanan. Yuhibbu linnasi ma yuhibbu linafsihi, ia mencintai manusia sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Dan nasihat yang tulus ini tidak akan pernah datang dari syaitan yang hakid, hasid, yang dengki, yang iri. Lihatlah iblis, la'natullahi alaih, musuh nyata bagi Adam dan Hawa. Nah, ia mengatakan aku memberikan nasihat, padahal nasihat mereka adalah menjerumuskan mereka, membahayakan mereka. Baik, kita kembali kepada hadis tadi. Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Qulna liman, lalu kami berkata, untuk siapa nasihat itu? Qala, jawab Nabi SAW, yang pertama adalah lillah, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan dalam kitab Zadul Mar'a, yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah adalah al-imanu bihi, beriman kepada Allah, wal qiyamatu bi ta'atihi, dan menjalankan ketaatan kepada Allah. Itu bentuk nasihat untuk Allah, kita melaksanakan ketaatan. Wa ijtinabu ma'siyatihi, dan menjauhi maksiat kepada Allah. Wal i'tirafu bi ni'matihi, dan mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan dan hati kita. Ini yang dimaksud dengan apa? Dengan nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala.
Syekh Abdul Islam dalam kitabnya Tabsiratul Anam bil Huquqi fil Islam, beliau menjelaskan wan nasihatu lillah, adapun nasihat untuk Allah kata beliau adalah isihatul i'tiqadi biwahdaniyatihi, yaitu memperbagusi keyakinan, yaitu dengan mengesahkan Allah dan mengikhlaskan niat di dalam peribadatan kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan nasihat untuk siapa? Untuk Allah. Kita mengikhlaskan niat kita di dalam beribadah. Artinya, ibadah yang kita lakukan itu semata-mata untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah perintahkan, "Wa ma umiru illa liya'budullah." Tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anta ta'taqida wa anna tauhidallah bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa bi asma'i wa sifatihi, dan engkau meyakini dan mengkesahkan Allah dalam rububiyah Allah, dalam perbuatan Allah, dan juga di dalam uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam kita menjalankan ibadah itu semua untuk Allah. Demikian juga mengesahkan Allah dalam asma dan sifatnya. Kemudian wa anta'budallah azza wa jalla mukhlishan lahu la tusyriku bi syai'an, dan engkau beribadah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Oleh karenanya Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, beliau pernah ditanya, ayyul a'mali afdal? Wahai Imam Ibnul Mubarak, amalan apakah yang paling utama? Kata beliau, an-nushu lillahi, yaitu menasihati untuk Allah. Ya. Apa maksudnya? Yaitu memperbaiki i'tiqad kita, keyakinan kita. Dengan apa? Mengesahkan Allah dengan mengikhlaskan niat kita dalam beribadah kepada Allah. Inilah adalah amalan yang paling afdal, yaitu an-nushu lillah, menasihati untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk siapa nasihat ini ditujukan? Wali kitabihi. Nasihat yang kedua untuk kitabullah, kitab Allah Azza wa Jalla. Bagaimana bentuk nasihat untuk kitab Allah Azza wa Jalla? Diterangkan, yaitu al-imanu bi annahu kalamullah. Beriman bahwasannya Al-Quran itu merupakan kalamullah, perkataan Allah. Jadi nasihat itu bukan dengan kita ngomong, hai nak, jadilah engkau anak yang saleh salihah. Bukan begitu saja maksudnya. Nanti kalau nasihat kitab gimana? Hei kitab, tolong pang semuanya yang ada di dalam tulisanmu, ya lengket di kepalaku biar aku hafal. Kalau ada yang bilang begini, berarti dia lagi atau dia sedang tidak sehat, sedang tidak baik. Jadi jangan dipahami kita ngomong dengan kita, wahai kitab, aku nasihatin kamu, nanti kalau ada rayap datang, kau pukul dia. Kalau ada yang mau bakar, kau terbang hantam kepalanya. Ya, enggak kayak gitu ya. Jadi an-nasihatu lil kitabillah, li kitabillah adalah beriman bahwasannya Al-Quran itu adalah kalamullah. Kemudian watilawatuhu, membacanya. Jadi Al-Quran ya diturunkan untuk dibaca, diibadahi dengan cara dibaca, bukan dipajang, tapi dibaca.
Orang yang rajin baca Al-Quran, maka dia mendapatkan pahala yang sangat banyak. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, bagi dia satu kebaikan. Satu kebaikan Allah lipat ganda menjadi 30 kebaikan. Nah, demikian juga orang yang baca Al-Quran, dia sedang berniaga dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Fatir, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Sungguh orang-orang yang dia itu yatluna kitaballah, membaca Al-Quran, kemudian wa aqamus salata, lalu dia mendirikan salat, dan mereka menginfakkan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka, sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyi, ya, sirran secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabura. Mereka melakukan hal itu semua adalah dalam rangka mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Dan ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya orang yang membaca Al-Quran sejatinya dia sedang berniaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia mendapatkan keuntungan. Kemudian juga di dalam kita membaca, berusaha membaca dengan baik, menempatkan huruf pada tempatnya. Demikian juga panjang pendeknya. Jadi jangan sampai nanti baca Al-Quran ada sebagian huruf sama aja, sya, sa, sama semua. Ya, za, dha, ja, sama jadi ja. Ijajul jilatil ardu. Nah, mau jilat apa? Makanya kita perlu belajar makharijul huruf, ya, belajar ilmu tajwid, agar supaya di dalam kita membaca ayat-ayat Allah dibaca dengan baik, dibaca dengan sempurna, menempatkan huruf pada tempatnya. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, wa hifdzuhu, bentuk menasihati ya untuk kitabullah adalah dengan menghafalnya. Kita berusaha menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, semampunya. Ya, paling tidak juz 30 atau setengah juz dari juz 30 kita hafal. Kemudian watafhamuhu, dan juga berusaha memahami Al-Quran. Kita belajar Al-Quran, kita berusaha untuk memahaminya, tahu artinya, tahu pula tafsirnya, agar ketika kita baca Al-Quran ini benar-benar kita mentadaburinya, kita benar-benar menghayatinya, meresapi makna dan kandungan daripada Al-Quran itu. Kemudian dengan itu kita akan membuat khusyuk di dalam kita beribadah kepada Allah, yang dengannya meneteslah air mata, membasahi pipi kita karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya wal amalu bihi, berusaha untuk mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu, di antara isi daripada Al-Quran itu ada al-amru wan nahyu, ada perintah dan ada larangan. Apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran kita amalkan, dan apa saja yang dilarang di dalam Al-Quran maka kita tinggalkan. Inilah jemaah sekalian yang dirahmati Allah,
bentuk dari nasihat untuk kitabullah yang disebutkan oleh penulis kitab Zadul Mar'ah ini. Para ulama lain menambahkan, ya, mereka memberikan penjelasan an-nasihatu lil kitabillah, nasihat untuk kitab Allah adalah at-tasdiqu bihi, yaitu apa? Membenarkan Al-Qur'an itu, tidak mendustakannya. Wa an tatakhallaqa bima ja'a fihi, dan seseorang itu berakhlak dengan apa yang datang dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Rasulullah SAW akhlaknya adalah Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa an ta'mala bima amara Allah fihi. Ini telah kita sebutkan tadi. Dan engkau mengamalkan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Wa tantahi amma nahaka anhu Allah. Dan engkau meninggalkan, menjauhi, berhenti melakukan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang keberapa, Bu? Yang kedua. Sekarang nasihat yang ketiga, an-nasihatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Yaitu al-imanu bima jaa bihi, yaitu beriman dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, amantu bima jaa anillah ala muradillah. Aku beriman dengan setiap apa yang datang dari Allah sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah, dan aku juga beriman dengan setiap apa yang datang dari Rasul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasihat untuk Rasulullah SAW itu adalah apa, Bu? Beriman dengan semua apa yang dibawa atau yang datang pada Nabi Muhammad. Kemudian yang berikutnya, wa ta'atuhu fi amrihi wa nahihi, mentaati Rasul dalam hal perintahnya dan larangannya. Ya. Jika Rasulullah menyuruh ini, kita patuh, taat. Jika Rasul melarang dari hal ini, kita taat juga, tinggalkan. Ya. Dan ini adalah bentuk cinta seorang hamba yang murni, yang jujur kepada Rasulullah SAW. Ada orang aku cinta kepada Rasul, tapi ini perintah Rasul tidak diamalkan, larangan Rasul justru dia amalkan. Bilang cinta, tapi kenyataannya beda. Lain di mulut, lain di kelakuannya. Jadi nasihat untuk Rasulullah itu adalah beriman dengan semua apa yang dibawa oleh Nabi dan mentaati Nabi SAW, ya, dalam perintahnya. Demikian juga dalam larangannya. Maksudnya kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Para ulama yang lain memberikan penjelasan tentang nasihat untuk Rasul itu adalah at-tasdiqu bin nubuwwatihi wa risalatihi, membenarkan kenabian dan risalah yang diemban oleh Nabi, dan melaksanakan apa yang diperintah dan apa yang dilarang. Kemudian mencintai Nabi melebihi cinta kita kepada diri kita, harta dan anak kita. Dan kita berusaha untuk mengamalkan sunnah, lalu menempuh jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW. Kemudian wa na'mala bil-laili wan-nahar, kita bekerja, berusaha siang dan malam harinya untuk menyebarkan, mendakwahkan, menyampaikan sunnah-sunnah Rasul kepada manusia. Apaan? Anak izin sebentar.
Kita lanjut. Kemudian yang berikutnya ummahat fillah azani Allah wa iyyakunna. Yang keberapa? Yang keempat. Yaitu an-nasihatu li a'immatil muslimin. Yaitu menasihati pemimpin kaum muslimin. Menasihati pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin itu ada dua. Mereka itu yang pertama adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Yang kedua adalah para penguasa. Para penguasa. Jadi kita menasihati. Maksudnya adalah apa? Maksud nasihati untuk para ulama itu adalah an-nuhibbahum. Kita mencintai para ulama. Kita mencintai para ulama karena mereka adalah pewaris para nabi. Maka wajib bagi kita adalah mencintai mereka. Innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan tidak boleh kita membenci dan memusuhi mereka. Apalagi menjatuhkan kehormatan dan harga diri mereka. Para ulama telah mengingatkan kepada kita bahwasannya ulama'u itwar ulama'u luhumul ulama'ul masmumah. Daging para ulama itu beracun kata mereka. Luhumul ulama masmumah. Daging para ulama itu beracun. Sehingga apabila kita membenci mereka, menghujat dan mencaci maki mereka, justru itu akan membahayakan dirimu. Justru itu akan menghancurkan dirimu. Oleh karenanya ada perkataan yang mengatakan ya latihal jabal, la ya natihal jabalin, hai orang yang ingin nanduk gunung, kasihani kepalamu, jangan kau nasihani gunung itu. Kalau kita nabrak gunung, kira-kira yang hancur siapa, Bu? Gunungnya atau kitanya? Kita. Nah, ulama itu ibarat seperti gunung. Nah, jadi kita harus mengetahui keutamaan, kedudukan mereka dan kemuliaan mereka. Tidak boleh bagi kita menghujat dan mencaci mereka. Karena mereka adalah pewaris para nabi. Yang kedua, mereka adalah orang takut kepada Allah. Ulama adalah mereka wali Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama di bumi ini laksana bintang bagilah langit. Nah, ulama itu adalah hum sirajul ibadi wa manarul biladi. Ulama itu pelita bagi hamba dan mereka adalah menara bagi negeri. Nah, ulama yad'una min dhilman dhalla ila al-huda. Para ulama itu luar biasa jasa mereka. Mereka mendakwahi, mengajak orang yang tersesat menuju petunjuk. Dan mereka bersabar dari orang-orang yang menyakiti mereka. Dan mereka berusaha menghidupkan kitabullah yang telah mati. Nah, mereka berjalan dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang terbunuh karena iblis, disesatkan oleh iblis, mereka hidupkan. Ini
Jadi yang pertama kita harus menghormati para ulama, mencintai mereka, kemudian kita belajar dari mereka, belajar ilmu dari mereka, mengambil ilmu dari mereka. Ini ulama-ulama yang baik, bukan ulama-ulama yang mengajak kepada pintu-pintu kesesatan. Jadi wa an nata'allam minhum wa la nunaffiru nasa minhum. Jangan kita membuat orang lain itu lari darinya. Jangan kamu baca bukunya, jangan kau dengarkan ceramahnya. Ulama ini begini dan begini, padahal tidak ada. Kenapa kita tidak boleh melakukan hal itu? Karena itu perbuatannya orang-orang fasik. Ini yang pertama. Kemudian pemimpin kaum muslimin yang kedua adalah penguasa. Bagaimana menasihati penguasa adalah bentuknya an-nuti'ahum fil ma'ruf. Kita ini mentaati mereka dalam perkara yang baik. Jadi kalau penguasa menyuruh hal-hal yang baik, yang positif, tidak bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai Islam, tidak mengandung maksiat, dosa, mudarat, kezaliman, kita taati mereka. Tapi kalau selain itu enggak boleh. La ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada mereka dalam rangka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bentuk nasihat kepada mereka. Yang pertama apa tadi, Bu? Mentaati mereka dalam hal yang baik. Yang kedua adalah wa an nad'u lahum lil adwallaha lahum. Kita berdoa pada Allah untuk mereka. Artinya kita sebagai rakyat mendoakan kebaikan untuk para penguasa. Dan merupakan prinsip daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka mendoakan para penguasa. Bahkan ya ada seorang ulama, Fudail bin Iyad rahimahullah, pernah berkata, "Lau kana li da'watun mustajabah." Andaikan aku ini punya doa yang mustajab, la da'autu lidhi sultanin, maka aku gunakan untuk mendoakan para penguasa. Kalau seandainya penguasanya baik, rakyatnya baik. Tapi kalau penguasanya jahat, zalim, melampaui batas, rakyat rusak, negeri bisa hancur berantakan. Ya. Jadi kita mendoakan. Wa alla naktabuhum, dan tidak boleh kita menggibahi mereka. Wa alla nukhrija alaihim bis-sayfi wa in jaru wa in zalamu. Tidak boleh juga kita mengangkat senjata untuk melawan mereka, berperang mereka meskipun mereka ini jahat, zalim. Kenapa enggak boleh? Li'annal khuruja 'alal umara. Karena berontak kepada penguasa, pemimpin, itu akan merusak agama dan dunia, dan rusak pula negeri, dan hancurnya, rusaknya kehormatan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh kita berontak. Apalagi sampai menghilangkan nyawa, menumpahkan darah. Ini sesuatu yang sangat berbahaya. Karena Nabi SAW mengatakan, la zawalud dunya ahwanu indallah. Hancurnya, musnahnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada apa? Tertumpahnya darah seorang muslim. Nah, jadi seperti itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian juga kita menasihati mereka apabila mereka melakukan kekeliruan dan kesalahan. Salah di dalam memberikan kebijakan. Tapi ingat, dalam memberikan nasihat kepada mereka, yaitu dengan sir, rahasia, bukan di khalayak ramai. Seseorang dia memberikan nasihat, tapi di jalanan, di kumpulan orang yang begitu banyak, maka kata para ulama itu bukan nasihat, akan tetapi itu menghancurkan harkat dan martabat mereka. Imam Syafi'i pernah berkata, ta'ammadni fin nussi fil firadi. Nasihati aku ya dengan sendirian, bukan di khalayak ramai
keramaian. Nah, jangan salahkan aku jika aku apabila engkau menasihati, namun aku tidak menerima nasihatnya. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, an-nasihatu li'amatil muslimin. Memberikan nasihat untuk siapa? Kaum muslimin secara umum. Bagaimana bentuk nasihat kepada kaum muslimin secara umum? Bentuknya adalah irsyaduhum ila masalihihim. Membimbing mereka kepada hal-hal yang maslahat. Wa ta'limuhum umura dinihim. Yaitu mengajarkan mereka hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama. Mendakwahi mereka, menyampaikan ilmu kepada mereka. Lalu berikutnya adalah satrul aurah, menutup aurat mereka. Nah, wa nusratuhum ala a'da'iddin, membela mereka dari musuh-musuh agama. Bela mereka dari musuh-musuh agama. Wa tuhibba lahum ma tuhibbu li nafsik, dan engkau mencintai mereka sebagaimana engkau mencintai dirimu, dan engkau benci mereka sebagaimana engkau membenci dirimu. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi mencintai mereka, mencintai agama dan kebaikan yang ada kepada mereka, ini adalah bentuk nasihat kepada kaum muslimin secara umum. Ya, kita dakwahin, kita sampaikan ilmu, sampaikan nasihat kepada mereka. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, jadi kata Nabi SAW, ad-din nasiha, para sahabat mengatakan, untuk siapa? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan muslim secara umum. Nah, baik, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Nah, kemudian selanjutnya disebutkan dalam kitab ini, setelah menyebutkan, menjelaskan tentang apa saja ini maksud dari nasihat untuk Allah, untuk kitab, untuk Rasul, untuk pemimpin kaum muslimin dan muslim secara umum. Ya, penulis menyebutkan, min adabin nasihati an tansaha al-muslimatu ukhtaha sirran. Di antara adab di dalam memberikan nasihat adalah seorang wanita muslimah memberikan nasihat kepada saudarinya secara sir, ya, sembunyi-sembunyi,
mata. Jadi bukan di tengah keramaian, pas di tengah-tengah kajian, lalu dia diomongi kencang-kencang lagi, lalu ada yang menegur, nggak boleh begitu. Kemudian dia beralasan, aku lagi nasihat, aku menginginkan kebaikan. Nah, niatnya bagus, tapi apa? Salah, caranya salah. Ya, 4 mata itu lebih mudah diterima. Kemudian wa antal tazima al hikmah wa tattabi al mau'izatal hasanah, yaitu senantiasa melazimi bijak di dalam memberikan nasihat dan diiringi dengan nasihat yang baik. Ya, bukan dengan kasar, arogan, merendahkan, menjatuhkan. Jadi bijak, bahkan dengan cara yang lemah lembut. Apalagi kalau yang dinasihatin itu adalah penguasa. Rasulullah SAW bersabda, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniya. Siapa yang ingin nasihati para penguasa, jangan ditampakkan dengan terang-terangan. Walakin tetapi ya'khudhu biyadihi fayakhlu. Akan tapi ambil, pegang tangannya, kemudian berduaan dengannya. Fa in qabila minhu fadzak. Jika dia terima nasihatmu, berarti Anda sudah menjalankan. Jika tidak, maka engkau telah menjalankan apa yang menjadi tugasmu. Ini nasihat yang baik. Nah, bukan dengan menghina, menjatuhkan. Kemudian selanjutnya, nasihatu minal amri bil ma'ruf. Nasihat itu merupakan amar ma'ruf nahi munkar. Alladzi bihi nalat hadhil ummah khairiyatiha. Yang dengannya umat ini akan memperoleh, meraih kebaikannya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan? Baik. Ummahat fillah azani Allahu yakunna. Kita tutup pembahasan hadis ini tentang nasihat untuk Allah, kitab, Rasul, kemudian pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Kita lihat penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Abu Thaha Abul Islam bila mengatakan falyattaqillaha kullu minna fin nasihah. Hendaknya bertakwa kepada Allah masing-masing di antara kita perihal nasihat. Fa in arada an yuqaddima an-nasihata faltakun birifqin walinin wa adabin wa hikmatin wa uslubin munasibin. Jika seseorang ingin memberikan nasihat, maka hendaknya dia memberikan nasihat dengan lemah lembut, dengan adab, dengan bijak, dengan metode yang cocok. Nah, wal takun bainan nasi wal mansuh. Hendaknya dilakukan nasihat itu antara yang memberikan nasihat dan orang yang dinasihatin. Fal mu'minu nasihun. Orang mukmin itu adalah orang suka memberikan nasihat. Ya, dengan cara yang baik, dengan sembunyi. Wal munafik fadihun. Sedangkan orang munafik kebalikannya.
Faman kana yansahu sirran fahuwa nasi. Siapa yang menasihati saudaranya dengan sir, dengan rahasia sembunyi-sembunyi, hanya dia dengan orang yang memberikan yang diberikan nasihat, maka dia adalah penasihat yang sejati. Akan tetapi waman yatakallam 'alal mala', tetapi ada orang yang dia berbicara di tengah kerumunan orang banyak, kemudian dia mengatakan ini adalah nasihat, ini bentuk nasihat, wa huwal munafiq fadih, maka dia adalah seorang munafik. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummahat fillah azani Allah wa iyyakunna. Demikian yang bisa kita bahas, kita kaji pada sore hari ini. Nah, pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fi kunna wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.